Pengertian kebijakan diskonto. Politik diskonto adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar, dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Jika bank sentral menaikkan suku bunga berarti bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan naiknya suku bunga diharapkan masyarakat menyimpan uangnya di bank. Dengan demikian jumlah uang yang beredar akan berkurang. Kebijakan untuk menaikkan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral digunakan untuk menekan terjadinya inflasi. Jika bank sentral mau menambah jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan menurunkan suku bunga. Dengan menurunnya suku bunga atau suku bunga bank yang rendah, maka masyarakat diharapkan untuk tidak senang atau kurang puas jika menyimpan uang di bank. Dengan demikian, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Tujuan politik diskonto. Tujuan dari politik diskonto adalah untuk memperlancar likuiditas. Politik diskonto berfungsi untuk mengontrol kegiatan ekonomi di masyarakat sehingga tercipta pemerataan dalam bidang ekonomi. Jika bank sentral mau mengurangi jumlah uang yang beredar, dampak yang terjadi ialah adanya kenaikan suku bunga. Dengan meningkatnya suku bunga, maka masyarakat diharapkan akan menyimpan uangnya di bank. Jika demikian, maka jumlah uang yang beredar akan berkurang. Bank sentral akan melakukan penurunan suku bunga jika perekonomian mengalami resesi. Namun, bisa juga terjadi saat perekonomian mengalami deflasi. Pada awalnya, yang menjadi dasar pada politik diskonto ialah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat kepentingan ekonomi serta teknik perbankan. Namun, belakangan ini muncul pertimbangan lain yang bersifat sosial ekonomi. Pertimbangan tersebut digunakan sebagai alat untuk memengaruhi konjungtur dalam negeri. Manfaat politik diskonto. Kebijakan diskonto adalah salah satu jenis kebijakan moneter yang punya berbagai manfaat. Selengkapnya tentang manfaat politik diskonto adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya cadangan uang untuk krisis moneter. Krisis moneter adalah masalah multilevel yang dialami negara ketika tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau membayar hutangnya, terutama hutang luar negeri. Saat suatu negara mengalami krisis moneter, mengeluarkan politik diskonto adalah salah satu solusi terampuhnya. Bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan tersebut dengan menaikkan suku bunga, agar masyarakat yang menyimpan uang mau menabung, meminjamkannya ke negara. 2. Harga barang terkendali di pasar. Manfaat selanjutnya kebijakan diskonto adalah terkendalinya harga barang di pasar, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Saat harga suatu barang terlalu tinggi, contoh politik diskontonya adalah dengan menaikkan suku bunga acuan. Akibatnya, uang masyarakat lebih banyak tersimpan di bank dan permintaan terhadap barang yang harganya naik pun akan turun. Akhirnya, harga barang tersebut pun ikut turun mengikuti turunnya permintaan masyarakat. 3. Kurs uang menguat. Selain untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik diskonto juga sering diambil pemerintah guna menguatkan kurs rupiah terhadap USD. Dalam konsep pertukaran falas, apabila permintaan suatu kurs naik, maka nilai kurs tersebut pun akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Contoh politik diskonto berkaitan kurs misalnya kemudahan berinvestasi bagi pemodal asing. 4. Inflasi lebih terkendali. Selama ini, banyak orang mengira inflasi adalah sesuatu yang buruk, padahal faktanya tidak selalu begitu. Salah satu tujuan utama politik diskonto adalah guna mengendalikan inflasi, agar bisa terjadi tepat waktu sesuai kebutuhan ekonomi pada saat itu. Jika tidak ada inflasi, justru itu berarti jumlah konsumsi masyarakat sebuah negara mengalami stagnasi, dan menandakan ekonomi negara tersebut tidak mengalami perkembangan. Contoh kebijakan diskonto yang diambil pemerintah. 1. Perilisan surat berharga negara, SBN. Contoh kebijakan diskonto pertama adalah perilisan surat berharga negara, SBN, bisa berupa surat utang, obligasi negara, atau saving bond retail, SBR, seperti yang baru ini dilakukan pemerintah. Tujuan perilisan SBN adalah guna menampung sebanyak-banyaknya dana dari masyarakat, dengan periode pengembalian tertentu plus bunganya.
Nantinya, dana dari penjualan SBN akan dimanfaatkan pemerintah guna membiayai sektor-sektor penting negara, seperti memenuhi APBN, pembangunan infrastruktur, atau pendanaan penanganan pandemi. 2. Peningkatan BI Repo Rate. Contoh kebijakan diskonto berikutnya adalah peningkatan BI 7D Reverse Repo Rate, BI 7DRR, atau disebut juga dengan BI Repo Rate, BI Rate. BI 7DRR adalah suku bunga acuan yang ditetapkan Bank Indonesia selaku bank sentral dan wajib dipatuhi seluruh bank umum beroperasi di Indonesia. Saat BI rate naik, maka tingkat bunga bank juga akan naik. Dengan harapan mendapat bunga tinggi, masyarakat pun akhirnya beramai-ramai menaruh dana di bank. Akhirnya, tingkat inflasi pun turun. 3. Penurunan BI Repo Rate. Contoh terakhir kebijakan diskonto adalah kebalikan dari peningkatan BI rate, yaitu penurunannya. Ada berbagai tujuan di balik penurunan BI rate, seperti misalnya meningkatkan perputaran uang di masyarakat, mendistribusikan uang ke sektor-sektor lebih produktif, dan sebagainya. Saat BI menurunkan acuan bunga, umumnya masyarakat akan menarik dana dari bank dan menggunakannya untuk bertransaksi di pasar. Selain itu, saat suku bunga turun biasanya harga barang akan meningkat, inflasi, kurs rupiah turun, dan masyarakat jadi makin konsumtif. Akan tetapi, sekali lagi ini tidak selalu berarti buruk, karena dengan banyaknya uang beredar, uang akan mengalir ke lebih banyak masyarakat, terutama masyarakat yang mengalami kekurangan finansial.